Para sahabat, kemarin saya mengkritik penggunaan sebutan non ya, non Islam, non teknis, non fisik. Nah sekarang saya ini ya sebel juga gemes dengan sebutan Jawa versus luar Jawa. Ini sering diungkapkan orang ya sampai saat ini, entah itu di pidato atau di nulis atau di apapun ya. Dan lebih parah lagi, biasanya orang yang berasal dari luar Jawa itu merasa inferior gitu ya. Atau juga orang sering mengatakan ya di luar Jawa sana itu kondisinya begini begitu. Ini yang sering muncul itu kalau diskusi soal desa. Misalnya kalimatnya begini ya, ini orang Jakarta, di Jawa aja begini apalagi di luar Jawa. Teman-teman di berbagai daerah juga mengatakan ya kita harus banyak belajar dari desa-desa di Jawa karena Jawa telah maju dan sebagainya. Aduh, ini omongan apa ini? Jadi di satu sisi itu pembedaan Jawa, ada istilah luar Jawa ini kan namanya diskriminasi. Itu kolonial ya, Jawa sentris namanya. Jadi yang Jawa ini dianggap lebih, kemudian yang ada istilah luar Jawa. Luar Jawa itu artinya ya Sumatera, ya Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua itu dianggap the others gitu ya. Dianggap pihak lain. Jadi dianggap tidak punya identitas gitu. Semuanya dibikin sama ini. Nah ini cara berpikir kolonial, Jawa sentris, dan nanti dampaknya Jawanisasi. Ya luar biasa Jawanisasi itu. Entah itu pendekatan di pertanian, misalnya bikin kelompok tani ya. Kelompok tani ini dibikin seragam di seluruh penjuru negeri. Padahal itu ya pengalaman yang ada di Jawa, karena di Jawa ini kan namanya peasant ya, bukan farmer. Peasant itu ya tak hanya sedikit atau nggak punya lahan, hanya menjadi penyewa aja. Terus dibikin kelompok supaya mereka itu bekerja sama dan memudahkan pengelolaan proyek gitu ya. Nah itu ditempuh di tempat lain. Saya berjumpa di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, saya katakan ya jangan gunakan pendekatan ala Jawa ini ke sini. Beda dong. Jadi kalau di Jawa petani ya peasant, bukan farmer. Nah di sini maksud saya di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara lahan begitu luas gitu. Tapi banyak yang nganggur gitu. Mereka katakan orang sini nggak ada yang mau bertani gitu. Ya kalau nggak ada yang bertani ya jadilah tuan tani dong. Jadi berkatanya jangan model Jawa. Kelompok tani ini kan kelompok tani ini satu kelompok untuk kerukunan, untuk kerjasama aja. Tetapi dia tidak akan bisa untuk menumbuhkan pertumbuhan ya, yang memadai, tidak bisa mengubah atau membentuk farmer yang profesional gitu. Itu jangan gunakan, tinggalkan itu pendekatan itu udah salah itu. Itu Jawanisasi banget itu. Jawanisasi juga terjadi banyak hal lah. Pokoknya cara pandangnya lensa Jawa untuk melihat apa namanya di tempat-tempat lain. Termasuk kalau dulu ada istilah Jawanisasi ini untuk menuding Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang pemerintahan desa. Jadi model Jawa diterapkan di sana. Meskipun sebenarnya desa di Jawa juga babak belur. Dihancurkan oleh rezim yang sangat sentralistik, yang otoritarian itu. Sehingga ini kadang-kadang istilah Jawanisasi juga sangat absurd ya. Ya memang istilah itu tadi, Jawa desa gitu. Itu kan istilah Jawa ya. Lalu dipakai secara seragam di seluruh penjuru negeri dan itulah yang kemudian disebut sebagai Jawanisasi. Ini adalah ekspresi tadi ya, Jawa sentris. Nah, karena Jawa sentris lalu ini jadi patokan. Dan kemudian melihat, membedakan luar Jawa. Pokoknya saya berharap ini istilah Jawa, luar Jawa ini sudah nggak relevan ya. Kalau luar Jawa ya harus segera disebut. Sumatera ya Sumatera, Kalimantan ya Kalimantan, karena masing-masing punya identitas tersendiri. Punya ciri khas tersendiri gitu ya, meskipun sekurang-kurangnya dari sisi kultur ya, tapi dari sisi apa namanya yang lain-lain ya, terutama dari sisi ekonomi ya seragam, rata-rata modelnya terjadi regimentasi. Ini yang sering saya sampaikan kritik bahwa
kalau pembangunan kota, perkotaan itu didesain sedemikian rupa ya. Contohnya misalnya kota Batam ya. Kalau sekarang ya IKN lah, itu agropolitan yang dirancang sedemikian rupa. Dan ketika kota ini mengalami eksplosi, mengalami ledakan, lalu mereka melakukan pencaplokan atau perluasan masuk ke kabupaten atau ke desa-desa. Sehingga pertumbuhan kabupaten, kota-kota kecil, kota menengah itu bersifat seragam. Tidak punya ciri khas yang memang betul-betul tumbuh dari kekuatan lokal gitu. Tapi karena perluasan atau didesain secara teknokratik terpusat dari Jakarta. Nah sebaliknya yang pembangunan kawasan pedesaan ini ya memang ada yang didesain itu, tetapi jarang. Itu hanya pilot project ya. Apa yang disebut dengan agropolitan itu memang dahsyat, ini menumbuhkan sebuah kota ya di ladang ya, kota di ladang gitu. Tapi yang terjadi adalah proyek, nggak tuntas secara bekerja untuk mendesain, menumbuhkan ruralisasi, menumbuhkan kawasan pedesaan sebagaimana pemerintah itu misalnya memfasilitasi pembentukan kota Batam yang sangat disiapkan, yang sangat didesain secara lebih canggih gitu. Tetapi kalau pembangunan kawasan pedesaan ya itu biasa-biasa saja. Nah inilah yang kemudian disebut dengan bias kota. Jadi ya bias Jawa, bias kota gitu ya. Rata-rata yang pembangunan kawasan pedesaan itu ya tumbuh secara alamiah, by nature, bukan by design. Ya adalah contoh-contoh yang sering saya sebut, misalnya ada Kecamatan Wonomulyo di Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Itu satu kawasan yang memang dulu tumbuh, meskipun dulu diawali dari proyek kolonisasi di zaman kolonial pada tahun 37, tapi lama-kelamaan ya ini tumbuh dari bawah dan dia punya ciri khasnya masing-masing. Nah saya berharap dengan sebutan dengan identitas baik itu pulau atau provinsi atau kota kabupaten itu masing-masing punya ciri khasnya ya. Tidak hanya dari sisi budaya atau makanan tetapi juga ekonomi gitu. Ya misalnya di tempat lain ada kota-kota yang ini memproduksi mobil, ini kota ini memproduksi fashion, kota ini memproduksi parfum, kota ini memproduksi pesawat, kota ya macam-macam. Jadi punya ciri khasnya masing-masing yang itu kemudian disesuaikan dengan konteks lokal. Nah kalau semuanya itu di model Jawa sentris, bias Jawa, bias kota ya akhirnya ya seperti sekarang ini. Jadi daerah-daerah tadi ya Sumatera, Kalimantan dan seterusnya yang disebut luar Jawa itu tidak punya satu prakarsa, satu kesempatan yang memadai untuk menjadi dirinya sendiri. Karena sudah terpatri Jawa dan luar Jawa itu, Jawa yang lebih unggul, luar Jawa yang dianggap terlambat dan sebagainya. Ya padahal ya di Jawa ini sudah habis, asetnya sudah terbatas gitu ya. Mereka sudah punya kalau tadi entah di Sumatera atau di Kalimantan itu aset itu masih sangat banyak. Persoalannya adalah tadi akses ya. Itu. Nah ini sama juga tadi yang kedua, ini perasaan ini, perasaan merasa rendah ya, yang mengatakan Jawa lebih maju, apalagi kalau kita bicara desa. Ini sama, kita ini biasanya begitu, pakai teori dukun ya. Teori dukun itu artinya ya, dukun itu enggak pernah dipakai oleh tetangganya sendiri, malah justru dicaci maki. Yang datang itu dari pihak lain. Nah kita ini susah untuk mengakui tetangganya sendiri atau daerah atau desa yang dekat dengan kita ini sebagai apa ya contoh kemajuan. Biasanya ya melihatnya ya kalau tadi yang disebut luar Jawa harus datang ke Jawa dan sebagainya. Nah ini saya kira penting, saya selalu mengingatkan jangan mengatakan Jawa lebih hebat, lebih maju daripada luar Jawa. Jadi masing-masing desa itu punya namanya sendiri, punya ciri khas, punya identitasnya sendiri dan itu tentu bisa tumbuh ya, bisa tumbuh sesuai dengan dirinya sendiri, sesuai dengan potensi prakarsa yang dimiliki. Jadi enggak, jangan diperlakukan secara teknokratik. Kalau kita melakukan melihat apapun secara teknokratik ya akhirnya bias-bias tadi itu muncul dan
subjek-subjek ini itu tidak tumbuh menjadi sebuah sebuah diri sendiri, sebuah kekuatan atau sebuah entitas yang betul-betul mandiri dan sebagainya. Jadi kita lebih warisan kolonial dulu ya, inlander ya, pribumi itu merasa rendah gitu, terus kemudian orang-orang yang lebih tinggi itu merasa lebih hebat dan sebagainya. Sama, jadi ada inferior desa di hadapan kota, ada inferior luar Jawa di hadapan Jawa, ada inferior Indonesia di hadapan dunia barat dan sebagainya. Sehingga kita tidak pernah dididik, dibesarkan dan tumbuh menjadi manusia-manusia yang otonom, yang merdeka, yang berpijak pada prakarsa maupun kekuatan diri sendiri.